Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan dari yang tahun kemarin ya. Tanqihul Qaul Al-Hathith fi Syarah Lubabul Hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna setuhune aulan nasi luweh ngehakine utawa luweh utamane menungso biyaumil kiamati kelawan sapa wong sapa safa'an ingsun yaumal kiamati ing dalam dina kiamat iku aktsaruhum luweh akeh menungso ala sholatan ing ngatasé ingsun apa maca sholawat ai tegese utawi luweh ai tegese akrabuhum itu ya, akrahuhum luweh pareke menungso minni sangking ingsun fil kiamati ing dalem dina kiamat wa haqquhum lan luweh ngahaki menungso bi syafaati kelawan syafaat ingsun iku aktsaruhum luweh akeh-akeh menungso alayya sholatan ing ngatasé apane sholawate fid dunya ing dalem dunya li anna krono setuhune kasrotas sholati akai moco sholawat alaihi ing atasi Kanjeng Nabi iku tadulu nutuhake ai tegese ngakeh-ngakeh moco sholawat ala sidqil mahabbati ing atasi beneri mahabbah atau temen ing Kanjeng Nabi wa kamalilan sempurnane al-wusdati utawa hubungan fatakunu mongko ono manaziluhum apa pira-pira pangkate menungso fil akhirati ing dalem akhirat minhu saking Kanjeng Nabi. Sakderenge mlebet ya, sebelum masuk dalam hadis ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa kitab ini adalah kitab Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul ini membahas bagaimana atau kutipan-kutipan atau aran-aran atau ucapan-ucapan kutipan-kutipan ucapan kan Tanqihul Qaul Al-Hathith. Al-Hathith itu artinya yang terlupakan ya. Jadi memang kitab ini sarah dari kitab Lubabul Hadis. Ya. Terus kemudian masuk bahwa hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya kita membaca sholawat. Yang jelas disampaikan di sini nanti kelak di akhirat manusia di yaumul kiamah nanti manusia yang berhak atau yang paling utama mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat. Ini penting. Nah ini salah satu dasar dalil bahwa membaca sholawat itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Bahkan di dalam sebuah keterangannya disampaikan bahwa orang yang nanti banyak-banyak membaca sholawat itu menunjukkan salah satu sikap kebenaran dia cinta kepada Rasulullah. Makanya kalau orang yang mengatakan iman kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, ya salah satu bentuk kebenarannya alayya sidqil mahabbah, atas kebenaran kecintaannya kepada Rasulullah, yaitu dengan perbanyak membaca sholawat. Karena dengan banyak membaca sholawat ini akan menambahkan hubungan-hubungan kedekatan secara rohani dan keimanan kita kepada Rasulullah itu sendiri. Ini salah satu motivasinya ya.
Hadis ini tidak berdiri sendiri ya. Hadis ini kemudian dilanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu al-Bukhari. Kemudian dalam hadis At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban anil Ibnu Mas'ud bi asanidi sahihati wa qala lan tawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatukum utawi solawat ira kabeh alayya ing atase ingsun mahaqqatun iku banget oleh nglebur ai tegese idhabun ngilangake marang pira-pira dosa idhabun lidzunubikum kabeh pira dosa ira kabeh kama yahkul ma'u oleh nglebur al ma'u apa banyu annaro ing geni. Ini salah satu tambahan lagi fadilah dari baca sholawat ya, bahwa membaca sholawat itu juga bisa meleburkan dosa. Makanya dengan salah satu metode bertaubat dengan banyak-banyak membaca sholawat itu juga dinamakan efektif sekali. Makanya ini salah satu dalil, makanya yang dirilis oleh Mbah Yai Majid, kenapa kok kita harus dalam sholawat wahidiyah kok harus condong kepada arah untuk baca sholawat, salah satunya ini. Karena dengan banyak membaca sholawat itu bisa meleburkan dosa. Bahkan ini digambarkan kama yahkul ma'un nar, seperti air yang melebur pada api. Koyok geni disiram banyu. Ngono ku oleh wong maca sholawat. Kama qala koyok oleh dawuh Abu Bakrin As-Siddiq, sapa Abu Bakar Siddiq. Nah ini radhiyallahu anhu, salatu ala nabi utawi sholawat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang jenis maca sholawat tadi tidak apa-apa nggih, kata-kata maca sholawat. Amha iku luweh busek lidzunubi marang pira-pira dosa minal ma'i timbang oleh busek banyu li sawadil lauhi marang irenge papan tulis. Bahkan kalau beliau Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hebatnya sholawat itu dalam melebur dosa itu melebihi air dalam membersihkan sebuah tinta ataupun coretan-coretan yang ada di dalam papan tulis. Berarti lebih luar biasa. Ini memang lebih kita untuk benar-benar banyak-banyak baca sholawat, lebih mencintai kepada Rasulullah. Dan salah satunya dengan banyak baca sholawat ini, insya Allah kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ini memang betul-betul menjadikan jalan kita untuk lebur dosa. Cara penak ingatan nggih, lebur dosa. Dawuh malih qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shola alayya utawi sapane wong lamun iku maca sholawat alayya ing atase ingsun fi kulli jum'atin ing dalem saben-saben dina Jumat arba'ina marratan kelawan 40 apane rambahan mahalallahu mongko nglebur sapa Allah dunubahu kullaha ing pira-pira dosane man sekabehane itu dunub. Niki hadis memberikan motivasi sangat ya. Apalagi niki pun mlebet dina Jumat ya. Bahwa barang siapa yang membaca sholawat di hari Jumat, setiap hari Jumatnya. Ini perlu dipahami fi kulli Jumatin, tidak hanya satu Jumat ya. Fi kulli Jumatin. Jadi tidak sekedar wah sak Jumat tok wis lebur dosane nggak kepenakan ya. Jadi kalau sudah dibahasakan fi kulli Jumatin dari setiap hari Jumat. Kapan batasnya? Kalau ini tidak ada batas berarti ya hatta
sampai kita di akhir hayat kalau bisa ya, di amaliyah kan bagus sekali. Setiap Jumat baca sholawat sebanyak 40 kali, Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Nah, ya. Gusti Allah menghapus kabeh dosane. Tapi istiqomah yang jelas. Kalau ada sudah fikuli marotin, fikuli Jumatin, berarti setiap Jumat, bendino Jumat maca sholat ping 40, bendino Jumat maca sholat ping 40. 40 kali. Ini dosa-dosanya dihapus semua dosa kita. Ini harus diamalkan secara terus-menerus, istiqomah ya, tidak hanya satu Jumat ya. Wa an Abdul Azizil Suhaibin, lan saking Abdul Aziz ibnu Suhaib, an Anasin saking Anas bin Malik, qala dawuh kuntu ono ingsun wakifan iku wong kang ngadeg bainal yadaya ing dalem ngarsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh Rasulullah, man shola utawi sapa wong lamun iku maca sholawat alaiya ing atase ingsun fi kulli Jumatin ing dalem saben-saben Jumat samanina 80 marotan apane ambalan ghafarallahu mongkong ngapura sapa Allah taala lahu marang man dzunuban ing pira-pira dosa samaninan sanatan 80 apane tahun. Kultu matur ingsun ya Rasulullah, hai Rasulullah, kaifa salatun iku kewelas pundi utawi maca sholawat alaika ing ngatasi panjenengan. Qala dawuh Kanjeng Nabi, takulu ngucap sira Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa taqdi wa ta'kidul wahidan lan bundeli sira ing siji ambalan mesti ngono iki ya. Dados maca sholawat ping 80 niku di ngapura dosane 80 tahun, kisah satunya. Lek dipikir-pikir akal uripe kula kali panjenengan semuanya ini nggih tidak mesti sampai 80 barang nggih. Makanya lek sampai dikatakan dengan korelasi atau kaitan hubungan hadis yang pertama, kulo Jumatin dihapusi dosane kabeh, nggih rada masuk akal. Lek digabung-gabungi umure wong tiyang sakniki ndak sampai 80 tahun. Setiap Jumat. Nah, ini mumpung sekarang sudah masuk hari Jumat nggih, pun masuk nanti insyaallah lek sampean mesti mriki baca sholawat nanti ya. Sholawat napa mawon. Nah, terkemudian kita dalam artian sesuai dengan teks yang dianjurkan Rasulullah. Sholawat napa niki yang dipertanyakan oleh sinten sahabat, salah sahabat Kanjeng Nabi niki. Sholawat teksnya yang asli diajarkan Rasulullah itu Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ki teks yang diajarkan. Satu itu adalah satu hitungan. Nanti lek pin ambal 80 yaitu diulang dari 8 sampai 80 kali. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Kaitan dengan bahasan sholawat. Insyaallah kula kali sampean kabeh lek pun faham dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa sholawat yang memang asli intinya baca yang diajarkan Rasulullah adalah Allahumma sholli ala Muhammad, termasuk lanjutannya abdika wa rasulika nabiyil ummi. Sering kita kalau dalam sehari-hari kita mesti ditambahi sayyidina. Insyaallah saman kula kabeh paham kenapa kok dikai sayyidina ya. Kadang-kadang sing kula tampa kali panjenengan sedaya, inilah yang menjadi sebuah konflik zaman-zaman saat ini. Jadi pun ket zaman jingan ya. Salah satu orang-orang yang memahami, orang-orang saya sekarang yang memahami faham salafi,
atau Wahabi ya, itu menganggap bahwa kata sayyidina itu adalah termasuk bid'ah tambah-tambahan yang diajarkan oleh para ulama zaman-zaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga dianggap sesuatu hal yang melebih-lebihkan dari apa yang terhadap Rasulullah. Mereka bertendensi dasar bahwa Rasulullah itu tidak ingin dipuji ya. Rasulullah itu tidak ingin dipuji dan ingin dimulia-muliakan. Memang ada salah satu hadis ya yang disampaikan bahwa janganlah kamu terlalu memujiku, gitu ya. Janganlah terlalu kamu memujiku seperti kamu memuji putra Maryam, yaitu Nabi Isa. Orang-orang Nasoro, orang Nasrani yang memuji Nabi Isa. Aku adalah seorang hamba, katakanlah aku adalah seorang hambanya Allah dan Rasulullah, utusan Rasulullah. Dalam hal ini para ulama dalam para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengartikan tidak berlebih-lebihannya itu adalah dalam artian seperti apa yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Itu perlu dipahami. Bukan berarti dilarangnya membaca sholawat, memuji Rasulullah dalam artian tetap dalam posisi kerasulannya. Itu yang berbeda ya. Kalau orang-orang Wahabi menganggap pokoknya memuji Rasul tidak boleh pokoknya ya. Dalam tidak ada batasan apapun. Kalau orang Ahlussunnah mengatakan ada batasannya, ono watese ya. Jadi memuji yang tidak boleh itu berlebih seperti apa yang dilakukan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa, yang menganggap bahwa Nabi Isa itu putra Tuhan, bahkan dianggap Tuhan jalan lah ya. Karena dianggap Nabi Isa itu Tuhan melaku-melaku. Tuhan melaku. Nah ini yang tidak boleh. Tadi saya sampaikan sering kita dalam bersolat mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dalam satu redaksi tidak ada dalam artian sayyidina itu tidak ada. Memang itu lek kula kali panjenengan sering memakai dalil aklinya nggih. Dalil aklinya yang sering kita pahami. Lawong nangge Pak Presiden ayo dikai Pak. Apa maneh nangge Kanjeng Nabi dikai sayyidina iki tepak. Ini dalil akli, dalil akal. Nggih leres itu satu hal yang benar. Tapi dalam hal ini kadang-kadang kita lek musuh tiang-tiang nyun sewu, tiang-tiang yang suka menganggap bahwa sayyidina itu adalah sesuatu yang bid'ah dan sesuatu yang dilarang, gak diajarkan oleh Rasulullah. Sebenarnya itu hal yang salah. Di dalam kitab Al-Adhkar, salah satu karangan kitab Syekh Imam Nawawi, ya Imam Nawawi salah satu ulama besar yang ulama madhab Syafi'iyah. Bahkan ada yang insya Allah kalau tidak salah niku muridnya Imam Syafi'i. Dalam kitab Adhkar beliau menyampaikan bahwa kata sayyidina itu adalah melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau dalam satu hadis lain Rasulullah mengatakan anna sayyidu wulidil adama fil yaumil qiyamah. Saya itu adalah pemimpin anak-anak Adam di nanti kelak di yaumul qiyamah. Tadi Kanjeng Nabi pun dawuh dewi, saya itu adalah sayyidu adalah pemimpin. Jadi seandainya kita menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu tidak lepas dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak bid'ah. Dan kita tidak ngawur menggunakan dalil akli saja tidak, tapi benar-benar menggunakan dalil nakli, yaitu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi monggo jenengan niki jenengan tambahi piyambak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi, boleh monggo. Ikuti amalakan sampai 80 kali fi kulli Jum'atin ing dalam dina Jumat insyaallah Gusti Allah bakal ngapura dosa kula kali panjenengan iki sebanyak 80 tahun. Sambung malih zakaro nutur ing mengkono-mengkono zalika atau keterangan kang kasebut Sayyidi Sopo Bindoro Ingsun Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah iki beliau Syekh Abdul Jailani dawuh
Wa qala lan dawuh ai tegese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, ma ora ono min du'ain utawi donga angin illa bainahu iku tetep ing dalem antarane donga wa bainas sama'i lan ing dalem antarane langit hijabun opo aling-aling hatta yusolliya sehingga maca selawat wong ingsun alayya ing atase ingsun fa idza mongko tatkolone maca selawat ai tegese wong alayya ing atase ingsun in kharaqa mongko dadi bedah zalika apa mengkono al hijabu aling-aling warufi alanten unggahake addu'a apa donga. Dados hadis ini menyampaikan bahwa salah satu fadilah sholawat niku bisa membuka tabirnya hijab di langit. Maksudnya bagaimana? Setiap doa itu yang tidak dibarengi sholawat mesti tidak akan bisa menembus langit. Karena di dalam langit itu ono hijab. Saya dulu pernah dengar keterangan ngeten nggih. Ati donga niku setiap orang doa, lek malaikat niku kan mesti setiap apa perbuatan baik itu mesti dicatat digonggah ya. Oh, ki ono donga digonggah, iki seruwet. Tapi basa padha dhuwur iku gak iso munggah. Iki apa? Oh, balik. Akhirnya dalam hal itu doa itu tidak akan pernah bisa naik kalau tanpa adanya sholawat. Mboten saged buka tirai hijab di langit kalau tidak dibarengi dengan sholawat. Dungo napa mawon. Makanya setiap doa mesti dikaiti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doa sholawat apapun pasti dibarengi dengan sholawat. Mesti dibarengi dengan sholawat. Lek enggak ngoten pancen mboten saged nembus yang namanya langit. Terus sambung keterangan wa fi lafdin lan ing dalem siji lafat saking Sayyidina Ali dawuh sapa Sayyidina Ali ma min du'ain ora ana utawi donga ila bainahu angin iku tetep ing dalem antarane donga wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah hijabun utawi hijab hatta yusolliya sehingga maca selawat ayat tegese wong alan nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza shala mongko tatkolone maca selawat sapa ingsun sapa wong ya sapa wong takharraqa mongko dadi bedah al hijabu apa aling-aling fastajiba mongko dadi sembadane apa donga wa in lam yusolli lan lamun ora maca selawat sapa wong alaihi ing atase Kanjeng Nabi lam yustajab mongko ora den sembadani apa addu'a donga. Rawahul Hasan ibnul Arafah nyeritakake ing hadis sapa Al Hasan ibnu Arafah. Dadi niki rawahune sambung sisi nggih. Terus yang disampaikan Sayyidina Ali menambahkan keterangan hal ini, beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan bahwa donga kalau tidak dibarengi dengan sholawat maka tidak akan terbuka hijab atau aling-aling di langit itu kecuali dengan membaca sholawat. Kemudian setiap doa yang dibacakan dengan sholawat maka ijabahlah doa itu perlu dipahami. Donga niku lek wis dibarengi sholawat mesti diterima Gusti Allah, nggih. Mongko sampai kepada Allah. Kalau tidak dibarengi dengan sholawat tidak akan bisa sampai kepada Allah. Jadi donga masa bahasa Indonesia diganti sholawat nggih. Masya Allahumma sholli ala Gusti kula nyuwun mboten napa-napa.
langsung waduh Gusti ngono mesti kok ora ijabah aku sebedal wis duh Gusti bolak-balik kok ora ijabah anjene ora dibarengi sholawat. Nah ini perlu dipahami. Keterangan ini juga pernah ditulis juga, ini keterangan ini pernah disampaikan dalam kitab Duratun Nasihin juga ada ini ya. Keterangan tentang bagaimana tirai langit itu akan terbuka ketika baca sholawat, doa itu akan sampai kepada Allah kalau memang diiringi dengan sholawat. Rawahul Hasan bin Arafah ya. Terus waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shola utawi sapa wong kang iku maca sholawat. Alayya ing ngatasé ingsun fi yaumin mi'ata marratin. Ing dalam sedina kelawan 100 rambahan. Iki rada akeh terus. Pertama wau namung 40, mundak 80, saiki 700 nggih. Qadallahu mongko nekani sapa Allah lahu marang man mi'atan hajatin ing 100 hajat sab'ina kang 70 minha saking 100 lil akhiratihi kaduwe akhirat wa thalathina lan kang 30 minha saking 100 ad-dunyahu kaduwe dunya dunyane man. Barang siapa membaca sholawat dalam seharinya, fi yaumin ya, di dalam sehari sedinten mawon iki tidak Jumat ya. Bendinten itu sebanyak 100 kali, maka Allah akan mendatangkan 100 hajat baginya. Pokoknya nopo mawon dadi hajate 100 hajat akan diberikan padanya. Ki bendinten nggih, bendinten. Ping 100 bendinten istiqomah pokoknya nggih, istiqomah. Kumpul lek pun wancine titik wanci. Pokoke ngeten. Sekali lagi kalau sampaikan bahwa di dalam hal menjalankan ini sifatnya adalah keistiqomahan. Tidak hanya satu hari lho kok ora ijabah, kok ora ono hajat sing tak penting kok teko ndak ya. Tapi harus keistiqomahan. Nanti batas keistiqomahan kamu sudah titik puncak diakui Allah itu ya Allah itu wis hak prerogatif Gusti Allah nggih. Cara gampang sekali lagi saya sampaikan tiang dungo, tiang ikhtiar, tiang apapun sekali saya sampaikan itu koyok bagaikan tiang antri lek saya Mbah Yai Majid singen ngaten nggih. Dadi wong donga wong tirakati koyok wong antri di tiket. Berarti terus dawa karena Gusti Allah itu memberikan ijabah semuanya. Jadi terus dawa. Dan jangan mandek ya digeser sampai wong sing dhuwur ini dadi balik meneh nang awal. Makanya keistiqomahan itu penting sekali. Terus saya lanjutkan malih bahwa di sini hajat yang 100 itu dibagi, nggih, dibagi oleh Allah. Sing 70 iku kanggo urusan akhirat, sing 30 kanggo urusan dunia. Dados lek dipikir akal malih. Lek wong kan babe wong donga-donga kudu dibarengi selawat njaluk berarti nggih. Sing terakhir niki cara tingkatan level ini ndak usah njaluk sakjane sejatine. Mboten usah njaluk. Lebih bersifat kita ridho qanaah kepada apa pemberian Allah. Insyaallah Gusti Allah bakal ngepasaken apa sing cocok kanggo awake dhewe lan panjenengan kabeh. Wis pokoke maca selawat manut perintah Gusti Allah, cinta karo Kanjeng Nabi, maca selawat terus niate ngoten lillahi taala pun maka Allah akan sebanyak 100 kali ini maka Allah akan memberikan hajat kita. Wis gak usah njaluk-njaluk aneh-aneh. Insyaallah hajat awake dhewe akan dipenuhi oleh Allah. Hajat bahkan disampaikan 100 hajat dipenuhi Gusti Allah dalam di akhirat 70 nang dunya 30. Iki ngaten berarti sakjanipun kula kali panjenengan lek kita kula panjenengan mengikuti apa yang dalam artian rimo nopo ing pantu maca selawat ing sesuai hajat ade dipenuhi di Gusti Allah, enggak perlu dalam artian sampai ndonga nggih, selawatan ora sampai dalam artian meminta kepada Allah, wis cukup dengan hajat di hati aja, duwe kerentek aja ya. Insyaallah diterima ben Gusti Allah. Iki salah satu fadilah selawat nali nggih. Enggak usah dalam artian sampai ini napa nggih. Bukan berarti tapi ndonga niki wonten dua versi dong nggih. Sebab ngeten, di riwayat-riwayat niku
tiang dungo niku sebagian ada yang mengatakan lek kakean dungo njaluk jenenge kurang riman, tapi lek orang dungo jenenge sombong. Makanya dalam hal ini menyikapi dua hal pendapat yang berbeda ini. Karena dalam kisah ini juga ana kisah dewe-dewe nggih. Dalam kisah dewe-dewe. Wong lek ndonga mergo sambat, berarti kakean sambat enggak syukur, itu juga enggak disenengi Gusti Allah nggih. Terus kemudian lek gak gelem ndonga ya sombong, karena salah satu ndonga iki nggih diperintah kali Gusti Allah nggih. Jelas-jelas ndonga niku perintah. Tapi dalam hal ini menyikapinya harus dengan posisi sikap nilai-nilai ketasawufan atau nilai-nilai kehakikatan dalam hati kita yang tepat. Makanya ya tetap dungo ning ngarsane Gusti Allah. Dalam catatan adalah untuk melaksanakan perintahnya Allah. Perkara hajatnya enggak usah dituntut, wis hajatku iki sapa jare Gusti Allah, yakin lek Gusti Allah iku ngowahi karo aku sing pas kanggo aku, ngoten mawon nggih. Dadi tetep donga tiyang niku, wajib tiyang donga. Karena donga niku merupakan kewajiban kangge kula lan panjenengan sedaya, tapi lek nuntut donga niku senes kewajiban. Terus posisine kudu tengah-tengah pas. Iki kudu pas. Niatnya nggih kedah pas. Lek kakean donga kakean sambat jenenge nggih. Mesti kakean donga dalam bentuk menuntut jenenge sambat. Nah, kemudian salah satu fadilah sholawat ini wis kita enggak perlulah dalam artian sampai muncul penuntutan dalam doa ini nggih. Kita cukup berhajat dalam hati mungkin nggih. Wis kita enggak patek wis yakin Gusti Allah bakal nggawe sing apik, kalau tak maca sholawat ngasani perintah Gusti Allah lan mencintai napa nyintai Kanjeng Nabi sesuai dengan perintah Gusti Allah, maca sholawat wis. Rasa syukur kula kali panjenengan sedaya atas nikmat yang diberikan Allah melalui Rasulullah diwaca sedaya wis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sayyidina Muhammad terus sak dawane napa Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad sampai sak terusé. Nah, ngoten. Terus sambung malih nggih, niki balik malih. Kalau wau setiap kenapa hal ini ya? Setiap dengan dawuh ini, makanya para ulama yang merilis sholawat sedaya mesti diparingi donga. Nggih. Sedaya diparingi donga. Sholawat napa mawon jangan tinggal lila wonten arti doa atau permintaan-permintaan kepada Allah. Termasuk sholawat wahidiyah, nggih. Mbah Yai Majid di dalam sholawat wahidiyah ini mesti kathah permintaan, termasuk salah satu karena memang ini sholat wahidiyah ya. Memang di dalam kalau kita lihat di dalam sholat wahidiyah yang bacaan Allahumma kama anta halu, permintaannya di situ adalah bagaimana kita bisa tenggelam di fi ghorik fi lujatil bahril wahdah, tenggelam di dalam samudra keesaan Allah. Itu yang diminta oleh Mbah Yai Majid. Itu masuk dalam ranah kewahidiyahan, bisa mentauhidkan Allah. Itu yang diminta oleh Mbah Yai Majid. Jadi dungone sholat wahidiyah itu ada di dalamnya. Karena beliau juga dalam artian ya jelas saya yakin beliau mesti paham dengan hal ini, maka beliau juga mesti pasti sangat paham memang nggih. Maka ini salah satu berangkatnya beliau dari hal ini. Karena dungone lek dibarengi dengan sholawat iso tambah ijabah. Itu salah satunya beliau memilih jalur bersolawat. Makanya cecek nggih. Insyaallah sholat wahidiyah sae wacanane di situ ada nilai-nilai keukhrawian yang besar, nilai-nilai keimanan yang tinggi diminta yang diajarkan Mbah Yai. Terus ngeten malih niki kula tambahan, niki sedikit tambahan. Masalah sholawat. Nah niki insyaallah lek jenengan nate mireng ya. Nate mireng mungkin nggih sebagian sing dari nate mireng. Niki Habib Syekh sing nate. Jadi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Indonesia ngoten nate. Ini sempat dikritik nggih. Sallallahu ala Pak Jokowi ngoten barang ya nih. Ini sempat dadi rame nggih, nate viral. Tapi ngeten. Dalam kalangan ini lek jenengan nate miring lho, sholawat tok kanggo Indonesia, sholawat kanggo Kanjeng Nabi sih lah ngoten nggih. Lek kita pahaman lek pahamane ade ngoten. Lek nate mireng ngaten jane nggih. Sallallahu alaihi itu angsal. Salah satu sing ngeten. Niki enek salah satu sunggale wonten dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah berdoa. Doanya memang sesuai gini, sallallahu ala makhlukika, berdoa kepada seluruh alam semesta. Makanya sholawat itu adalah intisari dari sholawat itu adalah memohonkan keberkahan kepada Rasulullah. Sholawat ala Rasulullah. Kalau sholawat kan sholat iki lek cara
makna sholawat kan dari kata-kata sholat nggih. Insyaallah winginane tak ungkap ya tahun winane. Sholawat niku sholat lek sampean bahasa Arab sholat dan sholawat itu satu rumpun kata nggih. Lek sholawat kepada Rasulullah itu memintakan kepada Allah keberkahannya. Lek sholat datang ke Gusti Allah memuji atas kemuliaan Allah atau mengabdi kepada Allah. Sholat. Lek sholawat nang Kanjeng Nabi berarti memohonkan keberkahan kepada Allah. Nah, terus karena arti dari sholawat itu memohonkan keberkahan, maka kita memohonkan keberkahan kepada negara kita, Gangsal. Sallallahu ala Indonesia. Sallallahu, bahkan enten para ulama sing ngeten. Kowe wis kenane maca sholawat nang Kanjeng Nabi, terus kowe wis nyolawati bapake. Dilek wong tiyang tuwa lho, nyolawati bapake ya apa? Sajane sejatine ya ndongakne keberkahan marang wong tuane lah ngoten. Terus kalau menggunakan sallallahu ala walidaini, apa boleh? Apa enggak boleh? Walidaini nggih angsal mawon. Nah ini pernah digunakan itu dengan contoh sing saya contohkan tadi, sallallahu ala Indonesia, sallallahu ala Pak Jokowi. Pak Jokowi ya makhluk, jadi alasannya gitu ya. Karena Rasulullah juga pernah mengajarkan sallallahu ala terhadap seluruh makhluk alam semesta. Rasulullah tahu ndonga bahasane ngaten. Sallallahu ala, insyaallah lek boten klintu, ya pokoknya rahmatan lil alamin lah ya. Nah terus ngono dibahas. Kok sampai ngoten Indonesia ya termasuk rahmat, termasuk apa? Alam semesta. Terus Pak Jokowi ya menungso bagian dari alam semesta, ditungokno ya oleh jarene wong malah pendungakno pemimpin itu sing ngaten. Dadi kalau jenengan nanti suatu saat mireng hal itu, mendengar hal itu, niku salah satu tendensi dasar dalil yang dipakai oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, terutama orang Ahlussunnah Jamaah an-Nahdliyin terkait dengan masalah bacaan sholawat kok ala Indonesia, ala Nusantara, orang ngoten niku ya. Terus sambung malih, lanjut malih nggih. Rawahu Ibnu Najar an Jabir qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shola utawi sapa wong lamun iku maca sholawat alaya ing ngatasé ingsun, sholatan kelawan sholawat wahidan kang siji, sallallahu alaihi mongko paring rahmat sapa Allah alaihi ing atase man, wa malaikatahu lan malaikat te Allah isrina kelawan 20 marotan, walam yamut lan ora mati sapa man hatta sehingga den yubsyira bebungah sapa man bil jannati kelawan swarga. Iki motivasi malih nggih. Terus kanggone wong sing gak kuat maca ping 40, maca ping 1 selam sing kata-kata, maca siji mawon pun luar biasa nggih. Maca selawat sepindah mawon pun luar biasa. Niki satu selawat mawon Gusti Allah paring rahmat sapa Allah ing atase man oleh rahmat, oleh sak rahmat nggih. Lan malaikat niku maringi ndongakne ping 20 kali. Maca salat pisan oleh rahmati Gusti Allah tambah dungane ping 20 malaikat. Nah niki maca salat sepindah iki kanggone lek aduh satu si kakean nih maca ping 7 aja nek situk mau nonton hitungane menawa niki. Lah terkait dengan salah satu fadilah sholawat niki nanti kula maos nggih. Niki mau sebuah cerita, insyaallah ceritanya cerita nyata nggih. Wonten tiyang niku pas haji, akhirnya yang dibaca itu hanya sallallahu alaihi wasallam sampai nyun sewu bacaan labbaik Allahumma labbaiknya, talbiyahnya ya, bacaan talbiyahnya itu sampai dadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak baca talbiyah. Terus sempat ditanya, nggih, ditakoki, napa kok maosin niku? Ternyata dia pernah bermimpi, ngipiku bapak ini ku kan pun sedo bapak ini pun sedo, bahwa orang tuanya pun meninggal. Niku ngipi bapak ini ku mboten karo-karuan.
Terus kok moro ana sing nulung wong putih ditulung, wong bajuan putih ditulung moro klambine dadi apik, wong dadi ganteng, balik resik malih digawa. Lho, saged resik itu sinten niku Kanjeng Nabi Muhammad. Terus dalam kisah itu disampaikan karena sampun nggih, orang tuanya itu memang dulu itu rajin setiap subuh niku baca sholawat. Akhirnya dengan banyak baca sholawat niku dalam waktu subuh, akhirnya beliau mendapatkan syafaat setelah meninggalnya. Padahal pas meninggal itu beliau keadaannya tidak baik dipandang dalam mimpinya itu. Kemudian kok ditulung wong kelambenan putih, diangkat menjadi bagus dan dia dibawa ke tempat yang indah berkat sholawat. Akhirnya matur suwun tenan mbek Kanjeng Nabi, suwun tenang dan sholawat, dengan akhirnya sing dieling-eling kok rumoso dadi mantep di hatinya di sholawat. Akhirnya sampai dia itu dalam berhaji itu, yang mimpinya pada waktu haji itu juga ya, pasti malam di haji itu ketemu bapaknya kok kondisi nggak karu-karuan, moro kok jadi baik, ditolong. Itu banyak kisahnya di situ. Jadi dengan sholawat itulah kita mendapatkan pertolongan. Makanya pun ragu-ragu dia mau sholawat. Makanya kulo kali panjenengan termasuk salah satu yang diajarkan sering-sering maca sholawat, termasuk sholawat nopo mawon sering diajarkan temriki nggih. Termasuk sholat akhir yang monggo mboten usah ragu-ragu, karena sholawat ini insyaallah memberikan nilai yang manfaat yang baik buat kita bersama. Pun cekap ngaten benjing malih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.